Halo, saya Gierto. Kita bertemu kembali dalam video tutorial tentang networking khususnya Cisco. Pada video kali ini saya akan membahas tentang BGP synchronization. Eh, saya memakai topologi dengan seperti terlihat sama seperti LabNext Observe. Kita akan melihat bagaimana cara kerja sinkronisasi pada BGP. Pada BGP secara default synchronization di disable karena ini teknologi yang awal-awal. Sekarang sudah di defaultnya disable. Rulesnya pada BGP adalah suatu prefix tidak akan diteruskan oleh BGP peering yang lain jika prefix tersebut belum di advertise oleh IGP, bisa SPF atau RIP atau yang lain. Nah, kita akan lihat, kita simulasikan pada transit AS kita bisa disable ini, atau juga pada misalnya kita memiliki router BGP yang running BGP semua, tentu kita tidak memerlukan sinkronisasi, dan itu biasa dalam network live seperti itu. Oke, untuk itu kita akan simulasikan dulu. Kita buat router 3. Kita akan advertise router 3 dengan IP address back, misalnya 33. Oke, kita advertise BGP ini. Kita buat loopback address loopback 0. Oke, kemudian kita advertise ke dalam BGP. Sebelumnya kita lihat dulu IP BGP. IP BGP ya. Run section BGP. Kita lihat ya, masih normal. Di sini defaultnya adalah no synchronize. Oke, kita akan lihat bagaimana jika kita mengadvertise network 33 tadi ke dalam BGP. BGP 200 ya. Kemudian kita advertise network 333, masnya 255, 255, 255. Oke, kita lihat IP BGP. Oke, IP BGP ya. Oke, IP BGP atau ini ya. Oke, kita lihat bahwa router 1 juga menerima prefix ini juga, router 2 dalam IBGP-nya. Karena ini kita lihat run BGP-nya adalah no synchronize-nya dihidupin. Lihat. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau misalnya no synchronize ini kita matikan. Oke, BGP 200 synchronize. Oke, kemudian agar ada kita lakukan clear IP BGP proses.
Oke, kita lihat pengaruhnya pada router, khususnya di router 1 sudah up. Oke, kita lihat show IP BGP ya, prefix 33 sudah nggak ada di router BGP router 1. Kita lihat show IP BGP sudah up padahal ya, di router 2 ada, tapi kalau kita lihat tanda lebih besarnya hilang, menandakan bahwa ini bukan bestpath lagi, hanya ini menandakan bahwa ini prefix valid untuk BGP. Nah, begitu kita mensinkronkan BGP tersebut di router 2, maka router 1 tidak menerimanya karena router 2 menerima prefix 33 dan dia mengcompare dengan OSPF. Dalam hal ini kita akan konfigur dengan OSPF dengan EGP, padahal kita belum konfigur network tersebut dengan OSPF, sehingga BGP router 2 tidak mengadvertise prefix tersebut. Oke, solusinya gimana? Solusinya adalah kita mengadvertise router prefix 3 tadi di dalam router BGP. Oke, sekarang kita lihat begini router OSPF. Saya hanya mengadvertise network 323, maka kita perlu konfigur router SPF 1 ini untuk mengadvertise 333 network 333 000 area 0. Oke, kita lihat efek dari kita advertise router BGP network tadi. So IP route SPF, so IP route. Oke, so IP route kita dapat OSPF, dapat network 33 dari OSPF. Oke, good. Nah, kemudian kita lihat apa yang jadi di dalam router BGP router 2 ada tambahan R, bestpath, tapi R bukan bestpath sih, ini R, menandakan bahwa ini RIP failure karena dia kalah nilai administrative distance-nya dengan OSPF. Kalau di router 1 sudah kembali lagi ya, path-nya sudah kembali lagi, artinya di advertise dengan memasukkan network 33 ke BGP ke SPF oleh router 3, maka router 2 sudah bisa mengadvertise router prefix tadi 333 tadi ke router 1, sehingga di router 1 ada prefix tersebut. Di router 2 karena ada seleksi administrative distance untuk masuk ke routing table ya, maka ditandai dengan R ini. Nah, bagaimana caranya agar prefix ini tetap masuk ke routing protokol dengan diadvertise oleh BGP, tidak OSPF? Kita bisa merubahnya, merubah administrative distance OSPF tersebut nilainya lebih tinggi daripada BGP, IBGP, yaitu di atas 200. Oke, misalnya kita rubah, kita lihat IP BGP developer, so IP BGP RIP, bukan RIP, RIP itu protokol ya. Terlihat bahwa ternyata ada di tabel RIP failure. Kita rubah,
agar menjadi SP1 nilai administratif distance-nya berubah lebih besar daripada 200. Kita rubah aja dengan distance comment, distance 240 misalnya 205, enter. Ini IP dari source-nya sini adalah 23.23.23.233 diterima dari router 3 Richard Pitt. Ini adalah ini 33 ya. Source IP source. Oke, and so IP BGP. Oh, distance gimana? Agak lupa saya ngatur ini. Caranya adalah router SP1 no distance distance 2 255 ya. Oke, kita lihat so IP BGP ya sudah. Oke, terlihat bahwa sudah tidak ada lagi di IP BGP RIP failure, sudah hilang. Oke, begitu caranya untuk merubah distance-nya. Oke, demikian konfigurasi pada BGP sinkronisasi. Kita bisa review lagi bahwa untuk sinkronisasi rules-nya adalah suatu router yang diterima oleh IBGP tidak akan diteruskan sampai dengan ke IBGP sampai dengan router tersebut atau prefix tersebut dimengerti oleh IGP SPF. Demikian seperti begitu untuk AS number transit, dan kita bisa menggunakan no synchronization. Oke, demikian konfigurasinya. Terima kasih sudah menyaksikan.